Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian pagi ini adalah tafsir surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 36. Ya, itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Innama sungguh hanyalah yastajibu akan merespon, mengijabah, alladzina yasma'un, orang-orang yang mau mendengarkan. Wal mauta yab'atsuhumullahu yaumal qiyamah, orang-orang yang mati Allah akan membangkitkan mereka Allah. Summa, kemudian ilaihi, kepadanya, yurja'un, dikembalikan. Nah, ini patut dicermati ayat ini, saudara ya, karena di lafadz yasma'un itu ada mim. Kalau di mushaf ya, mushaf itu ada tanda mim. Ini mengartikan, memberikan arti bahwa di situ berhenti ya. Di situ berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena kata mauta ya, itu kalimat baru, alinea baru. Jadi bahasa Arab, dalam gramatika bahasa Arab, alinea itu ditandai dengan waw, dengan wa. Wa itu artinya bisa dan, bisa demi, ya. Wadduha wal laili, itu demi. Tapi fungsi lain dari waw itu adalah alinea baru. Karena dalam bahasa Arab kan tidak ada alinea. Kalau kita lihat sekarang buku-buku bahasa Arab ada alinea, itu belajar dari barat. Alinea itu menjorok biasanya, ya. Wacana baru, nah biasanya kan menjorok, ada ke sini, agak ke kanan. Jadi satuan pikiran itu dalam sebuah alinea. Nah, ini juga ada ini, karena buku baru ini menggunakan letak anunya. Kalau yang asli itu ya, kitab kuning itu blong aja begitu, kotak. Rata aja begitu. Nggak ada alinea. Nah, itu pinter-pinter yang ngebaca lah. Nah, dalam Quran ini kenapa lafadz yasma'un itu mim? Itu artinya wakaf mutlak. Jadi diminta berhenti. Innama yastajibul ladzina yasma'un, sesungguhnya yang mau mendengar, yang mau merespon ayat adalah orang yang mau mendengar. Titik sampai di situ. Orang-orang yang mati kelak akan Allah bangkitkan dan kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Nah, ini kalau digabung jadi satu nggak nyambung, karena ini dua hal yang berbeda. Ini cerita tentang orang yang merespon, yang satu lagi adalah orang yang mati. Kita kembali ke sini.
Innama yastajibul ladzina yasma'un. Yastajibu wa yujibu maknahuma wahid. Yastajibu dan yujibu maknanya sama. Meskipun ini menggunakan bentuk baru, ya. Yastajibu itu mazid sulasi 3. Kalau yujibu mazid sulasi 2 dalam sharaf, ya. Tapi maknanya sama, walaupun bentuknya berbeda. Walaupun di sini ada sin, yastajibu, mengijabah juga, maknanya mengijabah. Sesungguhnya orang yang mengijabah adalah orang yang mau mendengar. Innama yakni ma yastajibu li da'watika ya Muhammad illa alladzina yasma'un. Artinya apa? Mendengar apa dan mengijabah apa? Artinya ya tidak ada yang mau mengijabah doamu, dakwahmu, wahai Muhammad, kecuali orang-orang yang mau mendengar. Jadi dia bersedia untuk mendengar. Wal muradu bisima' huna sima'ul inqiyat wal qabul. Tapi mendengar di sini, mendengar inqiyat dan qabul, mendengar untuk tunduk, bukan sekedar mendengar suara. Kita ini manusia, ya. Jadi manusia berbeda dengan binatang. Kalau binatang, saya ngomong, dia ngerti, dengar. Ya, dia dengar. Tapi yang didengar oleh binatang itu kumpulan-kumpulan suara yang enggak dimengerti sama dia. Itu binatang. Sama dengan kita saat kucing tarung itu kan, dia ya. Kita dengarnya begitu aja. Mungkin saja ya, dua kucing ini menangkap pesan dari lawannya. Apa gitu curhatan dia. Yang kita dengar hanya sekumpulan suara. Begitu juga binatang mendengar kita. Ini kalaupun ditaruh di sini, ngaji itu. Kebo, kambing gitu, kuda, suruh ngaji. Dengar dia suara kita. Suara kita dengar. Cuma mereka mendengar kumpulan-kumpulan suara. Itu yang mereka nggak ngerti artinya. Itu bedanya. Jadi manusia itu kenal baik dan buruk, kenal nilai, tapi binatang tidak kenal. Jadi dia nggak bisa membedakan ini majikan dia, kecuali yang dia tahu adalah ini orang yang baik sama saya karena sering memberi makan. Itu aja yang dia tahu. Kenapa dia bisa berpindah-pindah pemilik, dia nggak tahu. Dijual ya, burung dijual kok, nanti ke sana, nanti ke sini, nanti ke sana, ke sini. Kenapa ini ganti-ganti orang? Nah, itu yang dia nggak ngerti. Wal muradu li'anna simal idrak yadkhulu fil bir wal fajir wal mu'min wal kafir. Karena sekedar mendengar saja, orang yang baik, ya, orang budiman, penjahat, mukmin, kafir, semuanya dengar. Soal mendengar. Wa yadulu ala tafriq baina simal qabul wal idhi'an. Wa simal idrak, qala Allah tabaraka wa ta'ala, kalau sekedar mendengar, ini yang Allah sampaikan dalam surat 8 ayat 21. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berkata, kami mendengar, tapi mereka tidak mendengar. Tuh, surat 8 ayat 21. Nasihat mereka dengar, tapi bukan untuk ditaati atau dijauhi. Dengar mendengar. Ya, ini yang Allah sampaikan dalam surat 8 ayat 21. Janganlah kamu menjadi orang yang mengatakan kami dengar, tapi nggak ada perubahan. Alladzina yasma'un. Nah, alladzina yasma'un, alladzina fa'ilun. Alladzina tidak i'rabnya menjadi fa'il. Sesungguhnya yang akan mengijabah, ya, orang-orang yang mendengar. Siapa yang mengijabah? Orang-orang yang mendengar. Wal mauta yab'atsuhumullah.
Jumlatun hadhi jumlatun musta'nifatun. Nah, ini adalah jumlah musta'nifah. Kalau dalam bahasa kita alinea baru. Tapi bisa ada di satu ayat. Nah, ini kalau orang nggak ngerti, dia akan terjemahkan sesungguhnya yang merespon adalah orang-orang yang mendengar dan orang mati, ya, gitu nanti. Salah. Tafsirnya salah nanti. Ya, inilah bagian dari grammar gaya bahasa Quran. Wal mauta yab'atsuhumullah ay mautal qulub wa humul kuffar yab'atsuhumullah fayujazihim. Orang-orang yang mati. Ini mati badan, mati fisik atau mati hati. Artinya yang mati hatinya. Yang mati hatinya mereka mendengar tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Ya, jadi hatinya mati. Kupingnya enggak mati. Kupingnya dengar, tapi enggak dimasukkan ke dalam hati. Nah, ini sama saja, mereka juga akan dibangkitkan oleh Allah. Fayujazihim, maka Allah akan membalas mereka. Wa ba'dhum qala al-mauta mautul ajsad. Tapi ada yang mengatakan, ahli tafsir, mati di sini adalah mati jasadnya. Kalau mati jasadnya artinya yab'atsuhumullah raddan 'alal ladzina yunkirunal ba'tsa. Maka Allah akan bangkitkan jasadnya. Jadi orang yang mati jasadnya kelak Allah akan bangkitkan. Nah, ini adalah satu bentuk sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang nggak percaya akan kebangkitan. Ya, karena tekanan-tekanan orang Quraisy waktu itu kepada Rasulullah meningkat eskalasinya. Setelah Rasulullah menjelaskan masalah-masalah yang gaib. Masalah-masalah yang gaib ini kan nggak mungkin mudeng. Ya, walaupun ilmunya segudang, ya orang nggak akan tahu masalah gaib. Sikap kita terhadap yang gaib itu satu aja, beriman. Kalau akal nggak bisa, nggak masuk. Kemana setelah seseorang dikubur? Allah juga menyatakan, wa matadri madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dikerjakan seseorang. Wa matadri bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. Apapun yang terjadi pada seseorang tetap saja nanti akan dibangkitkan. Wa idza kanatil ayat tahtamilu ma'na yain laisa ahadum azhar min akhar wala munafata bainahuma fal qaid an tahmila 'alaiha jami'an. Jadi ini mati hati atau mati jasad. Karena tidak ada keterangan yang kuat untuk menentukan apa mati jasad, apa mati hati, maka menurut Syekh Utsaimin sebaiknya ditafsirkan kedua-duanya. Jadi maksudnya kalau dalil tidak menentukan harus A atau harus B, biarkanlah, nggak terikat. Berarti bisa A dan B. Ya, orang yang mati hatinya, orang yang mati jasadnya tetap akan dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkannya itu pernah ini membuat geram orang Quraisy. Setelah Rasulullah menyatakan manusia kelak akan dibangkitkan. Maka seorang tokoh siapa ya? Abu Lahab apa? Itu mengambil tulang yang sudah lapuk, gitu, tulang binatang. Lalu dia patah-patahin di depan Nabi, dihancur, ditekan begini sampai hancur. Ini kamu bilang kelak akan begini. Tulang begini akan dibangkitkan. Dia semburkan ke depan muka Nabi. Bohong kamu. Mana mungkin tulang udah hancur begini bisa dibangkitkan. Kan itu surat Yasin tuh ya. Mamba'atsana mim marwahiyya romim kan ada. Sudah hancur menjadi tulang belulang akan dibangkitkan. Nah, itu dari bagian mana tubuh manusia yang kelak akan dibangkitkan dan catatannya masih utuh? Kata orang itu tulang ekor. Saya kira tulang ekor sebonggol, gede di sini. Bukan, ternyata dari tulang ekor itu ada bagian tubuh yang segede merica. Cuma segede merica. Ya.
Itu chipnya Allah Subhanahu wa taala yang akan membuka catatan kita semua. Ada di tulang ekor. Itu nanti akan tumbuh, dari situ tumbuh. Jadi akan dibangkitkan oleh Allah setelah terjadi kiamat hebat ya, kiamat kubra, kiamat besar, maka semuanya rata, kemudian tumbuh seperti toge gitu. Itu dari situ. Jadi manusia. Nah, disitulah mulai digiring. Dalam hadis Rasulullah, dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki, tidak bersunat, kembali ke asal. Semuanya bangkit dalam keadaan tidak sunat. Telanjang, tidak beralas kaki, nah, itu digiring nanti ke satu tempat, barulah nanti ada mahkamah akhirat. Kita kembali ke sini. Summa ilaihi. Fal mauta min haula kufar sayab'atsuhum wa yujzihim wa mautal ajsad alladzi faraqat arwahahum ajsadahum sawfa yab'atsuhum Allah. Fa yakunu fil ayat tahdidun wa wa'id wa rada ala ma yunkiruna ba'tsa. Jadi terlepas yang mati ini hatinya atau mati jasadnya, kedua-duanya sama, kelak akan dibangkitkan oleh Allah dan akan dimintai tanggung jawabnya. Qauluhu yab'atsuhumullah ay yukhrijuhum min kuburihim yaumal qiyamah. Yang disebut kebangkitan itu adalah Allah mengeluarkan mereka dari kubur di hari kiamat. Maka ini kubur itu suatu tempat yang menjadi tempat jasad orang yang sudah meninggal, tapi harus dihormati. Ya kan, kita ingin memperlakukan hal yang berbeda ya, bukan kita merespon kayak benda mati begitu. Kita masuk salam, udah jelas-jelas mereka nggak bisa jawab, ya kan? Kalau itu nggak ada apa-apanya kan ngapain salam gitu? Assalamualaikum ya ahlad diyar, antum lana salaf wa nahu lakum tubba wa inna insyaallah bikum lahikun. Kamu duluan, kami akan nyusul. Insya Allah kita akan jumpa. Kita akan jumpa lagi. Jadi tidak sama dengan perlakuan benda mati lainnya. Kita masuk salam, terus dilarang kita menginjaknya. Nggak seperti lahan biasa lah gitu kan. Lahan biasa kalau nggak ada apa-apanya kita injak nggak ada masalah. Tapi kalau kita menginjak kuburan itu hukumnya haram. Yang sampai sekarang kurang didengar oleh kita, harusnya kita rapi tuh. Kita sekali-kali harus ninjau ke sana, yang ada di Kerawang itu. Saya harap ini ahli-ahli kubur kita ini tinjau ke sana, supaya Anda tahu bentuk rapinya seperti apa. Karena kalau kita merapikan kubur gak tahu di imajinasi kita ini nggak ada bentuk rapinya kayak apa, kita nggak bisa merapikan. Lihatlah mereka. Apa kesimpulan dari ayat ini? Al-faidatul ula hasrul istijabah lid'awati rusul alladzina yasma'un. Allah membatasi orang-orang yang mau mendengarkan dakwah Rasul adalah orang-orang tertentu, orang-orang yang beriman. Al-jawab, ini mendengar karena mendengar indra, artinya sekedar mendengar suara atau mendengar untuk ditaati. Jawabannya adalah kedua-duanya. Sama'u qabul wa idhi'an. Ya. Jadi tidak sekedar mendengar suara, tapi dimasukkan ke dalam hati, dievaluasi. Ya, kalau ada nasihat untuk perbaikan ke depan. Karena kita hanya diberi kesempatan sekali. Kalau kita gagal paham, ya kita akan salah. Kalau salah nggak bisa pulang lagi. Nah ini yang jadi persoalan. Kalau bangkrut kita di dunia masih bisa minta tolong saudara kita. Kita perbaiki, kita evaluasi. Tapi kalau kita nyawanya sudah diambil, ya nanti seperti yang disuruhkan oleh Rasulullah, seseorang mengandaikan nanti tolong ini, buat ini, buat ini, buat ini. Hanya sebatas itu aja nggak pernah dijalankan. Sampai kemudian
hari itu pun tiba. Dia hanya bisa menangisi apa yang pernah dia niatkan. Karena nggak pernah dieksekusi. Kepengen begini, kebaikan-kebaikan dia sudah ada di dalam otaknya. Tapi nggak pernah dieksekusi. Nanti satu hari dia akan menyesal. Kenapa saya tidak lakukan? Ya, seperti itu surat Al-Munafiqun. Rabbi laula akhartani, ya Tuhan, Rob, kenapa tidak engkau tunda ila ajalin qarib, sebentar saja. Lalu Allah menjawab, apa itu? Ila fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku mau sedekah. Aku menjadi orang saleh. Wala yuakhirallah nafsan. Allah menggunakan kata lan. Tidak mungkin Allah akan menunda jika ajal itu datang. Nah, ini yang mengerikan, saudara, karena nggak bisa diulang ya. Yang kedua, annau kullama saral insan asma'a li kalamillah wa rasul sara istijabatu aqwa. Manusia punya watak, kalau dia mendengar itu mendengar perhatian, betul-betul mengevaluasi diri ya, seperti kita menerima firman Allah ini masih bercanda apa enggak gitu. Kita sudah berumur lewat dari 50, masih bercanda aja. Tidak serius, nah, berarti itu kita mendengarnya itu untuk bercanda, bukan untuk serius. Kalau kita serius, kita betul-betul perhatikan nih ayat-ayat ini, apa maknanya buat saya. Ya, nah itu. Maka jika seseorang betul-betul membagi waktunya untuk mendengar, nah, maka respon dari Allah pun besar. Jadi kalau kita hanya selewatan saja, ya Allah juga akan begitu. Tapi kalau kita duduk, lalu kita ya betul-betul membagi waktu untuk mengamati, merenungkan, mengevaluasi, maka Allah akan berikan pendengaran serta perhatian yang cukup dari diri kita. Wa dzalika ma'khudhu minal qaidah al-mu'rufa anna ma uliqa ala wasfin fa inna yazdadu quwwatan bihasabi hadzal wasf alladzi uliqa 'alal hukm. Jadi kalau ada tambahan-tambahan mendengar tapi mendengar untuk taat, maka Allah akan berikan kemampuan untuk taat. Sama dengan surat Al-Qasas katanya, surat 27 ya. 28 ayat 26. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah yang kuat dan amanah. Bukan sekedar kuat saja, tapi amanah. Jadi kalau ada tambahan, mendengar tapi untuk taat. Ya. Sami'na wa ata'na. Tapi ada juga sami'na wa asaina. Jadi sami'na itu ada dua, kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami durhaka. Udah dengar aja, tapi jangan jangan masukin dalam hati. Kan. Dengar mah dengar. Ya. Yang ketiga, isbatul ba'si, menetapkan, ayat ini menetapkan adanya kebangkitan. Wal imanu bil ba'si ahadu arkanil imani as-sittah. Iman kepada kebangkitan adalah salah satu dari iman yang 6. Allati akhbara bihan nabiyyu, yang dikhabarkan oleh Nabi. Dan kita hanya bisa merespon dengan keimanan. Tidak bisa dengan logika. Ya. Keimanan terhadap kebangkitan. Karena kebangkitan belum terjadi, didustakan juga nggak bisa. Ya, kita hanya bisa mengiyakan. Didustakan juga nggak ada bukti bahwa itu tidak mungkin terjadi, nggak bisa. Karena kita juga ternyata sudah mampu ya sampai menguasai teknologi daur ulang. Ya kan? Kalau di zaman Rasulullah ini belum terfikir ada daur ulang. Sekarang kita bisa daur ulang. Tisu, sampah-sampah plastik itu bisa didaur ulang. Manusia sudah menguasai teknologi daur ulang. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala akhbirni anil iman. Satu saat Jibril datang pada Rasulullah, beritakan aku tentang iman.
Lalu Rasulullah menjawab, antu'mina billahi, Anda beriman pada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, wal qadar dan takdir, khairihi wa syarri, baik dan buruknya. Yang keempat, anna haulal kufar bimanzilatil mauta. Orang-orang kafir itu posisinya posisi orang mati. Artinya dinasihati kayak apapun, ya, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama dengan benda mati. Nggak bakal mempan. Kalau mereka dasarnya sudah tidak mau mendengar, ya. Mendengar ya, suara dengar. Karena mereka punya alat dengar. Tapi dengarnya bukan untuk dimasukkan ke dalam hati. Wa dzalika li'annahum la yanfa'una bima yasma'un. Karena mereka tidak mencari manfaat, karena mereka tidak mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Jadi kita mesti belajar dari yang kita lihat, belajar dari yang kita dengar. Itu kan? Kita belajar dari yang kita dengar, belajar dari yang kita lihat, itu namanya otodidak. Jadi kalau kita terus didampingi oleh guru, gurunya nggak sempat, karena ilmu terlalu banyak. Kita belajar dari pengalaman, belajar dari baca buku, belajar dari dengar, belajar dari lihat. Yang kita lihat bukan untuk kita pelajari kebanyakan. Yang kita dengar, berita-berita hoax yang memanas-manasi, membuat keruh. Nah itu. Bukan untuk dimanfaatkan. Kama anal mayyita la yantafi'u bima yasma'. Sebagaimana mayit, walaupun kita nasihati, dia nggak mau dengar. Li'annau jussatun, karena dia sudah menjadi jussat. Ya, menjadi tubuh yang tidak punya roh. Fakadzalika haulai kufar. Begitu juga orang kafir. Jadi orang kafir itu mati sebelum mati. Singkatnya begitu. Mati sebelum mati. Jadi hidupnya itu seperti binatang. Maka tuduhan-tuduhan kepada orang kafir itu tidak boleh ada pada kita. Innalladzina kafaru kal an'am. Orang kafir itu seperti binatang, ya. Wan naru maswallahum, dan akan berakhir di neraka. Mereka yakuluna kama taqulul an'am. Mereka makan seperti ternak. Karena yang ada di otak itu kesenangan dan hiburan. Kita nggak boleh begitu. Kita akan melakukan safar yang jauh. Maka bekalnya harus banyak. Nah, sebab BBM-nya nanti kalau kita mau safar Jawa Bali itu kan BBM-nya sudah kehitung tuh. Harus kalkulasi berapa BBM-nya, berapa bayar tolnya, kan sudah dikalkulasi. Nah kita nggak pernah kalkulasi mau safar akhirat. Berapa? BBM-nya itu amal di sana. Ya, berapa poin yang kita miliki? Jangan sampai habis di tengah jalan. Oh ya. Nah, itu. Karena kalau kita sering-seringlah jalan-jalan kan ke Tungku KS tuh. Bukan sekedar kuburan, kan ada tempat-tempat yang membuat kita beriman. Imannya nambah. Ya kita bagi waktu untuk meninjau tungku peleburan baja. Oh, kemarin saya lewat di HSM tuh. Lagi bunyi, ya benar. Itu cuma sekotak begitu aja. Bagaimana dengan neraka? Luasnya kayak apa? Ya, itu segitu aja udah, ngelihatnya aja udah nggak tahan tuh. Ngelihatnya aja keinget akhirat, ya Allah, jangan sampai saya dibakar seperti besi-besi begitu. Besi aja dibakar tuh jadi cair. Tubuh kita nggak sekeras besi. Untuk mencairkan besi 1.500 derajat. Tubuh kita nggak seperti besi, kena air panas sudah kejibratan gitu, lepuh. Nah, bagaimana itu? Bayangkan saudara. Nah inilah, barangkali orang KS takwanya harus lebih. Jangan dia sering ngelihat api gitu.
Kalau nyemplung kan udah nggak ada ampun, ya kan? Udah nggak ada, aduh, nyemplung aja ke situ. Nah, luar biasa. Kita lanjutkan. Yang kelima, nah tahdidu ulail kufar alladzina yasma'una bi anna Allah sayab'atsuhumullah tsumma yujazihim. Ini peringatan untuk orang-orang kafir yang tidak mau mendengar bahwa Allah kelak akan bangkitkan mereka dan Allah akan beri pembalasan. Yang keenam, qudratullah azza wajal al-kamilah wa dzalika bil ba'tsi wal ba'tsu laisa kal ihya yakunu syai'an fa syai'an wa tajidul bashar ghayr bashar yakhruju saghiran tsumma yanmu hatta yatakamal amal ba'tsu fayub'atsuna kulluhum fi lahzatin wahidat. Yang keenam menjelaskan kekuasaan Allah. Kekuasaan itu Allah apa? Dalam hal membangkitkan. Membangkitkan berbeda dengan menghidupkan. Membangkitkan ini katanya ini serentak. Kalau menghidupkan pelan-pelan, mula-mula dari kecil dulu, ya seperti kita lah, mula dari nutfah, ya, kemudian jadi janin, sebulan, 2 bulan, tambah gede, 9 bulan, jrol, keluar. Hidup kita juga begitu, dari mulai balita, anak, bayi, ya, kemudian anak, kemudian remaja, dewasa, tua, mati. Itu namanya hidup. Hidup itu dinamis, berubah-berubah. Tapi kebangkitan ini langsung spontan. Membutuhkan energi luar biasa. Nah, inilah kekuasaan Allah. Iqra qala Allah azza wa jal. Perhatikanlah firman Allah dalam surat An-Nazi'at. Nazi'at surat berapa tuh? 79 ya? Setelah Amma ya. 78 kan Amma. 79 berarti ya. Dalam surat An-Nazi'at ayat 13 dan 14 Allah berfirman, fa innama hiya jazratu wahidah. Maka sesungguhnya kiamat itu sekedar satu teriakan. Katanya pakai trompet ya. Malaikat Israfil ya. Malaikat Israfil mematikan ya kiamat besar. Nah, yang membangkitkan dia lagi ya. Ditiup lagi, bangkit. Dalam waktu berbarengan. Fa'idhahum bisahirah. Maka tiba-tiba mereka semuanya sadar. Ya. Ini surat An-Nazi'at ayat 13-14. Kemudian dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 53. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Tidak lain kebangkitan itu melainkan satu teriakan, satu suara. Ya, kalau dalam bentuk periwitan, prit, bangkit semua. Maka tiba-tiba mereka semuanya hadir. Manusia pertama sampai manusia terakhir. Berapa jumlahnya nggak tahu. Sekarang aja jumlah manusia ini sudah mendekati 2M apa sudah lewat dari 2M nggak tahu. Ya, karena Cina saja itu 1,4 M. Yang ada di sana, di Cina RRC, itu 1,4. Indonesia 271 juta. Amerika mendekati 300. Tuh, Uni Eropa. Jadi yang paling tinggi itu Uni Eropa. Itu katanya dekat 300. Kemudian yang kedua apa? India. Yang ketiga Amerika. Aduh, saya lupa lagi. Pokoknya Indonesia menempati kelima, 271. Mungkin jumlah ini selain Cina 1M. Nah, 1M ditambah 1,4, ya udah 2,4. Itu yang kehitung. Karena setiap detik kan berubah, ada yang lahir lagi, mati, lahir, itu kan terus nambah kurang. Ya. Nah, ini rahasianya nih, pesan Rasulullah ini. Fa inni ubahi bikasratikum. Seharusnya umat Islam yang jumlahnya 1,4.
Kenapa dia bisa banyak? Ya karena itu dia mempelajari ilmu beranak. Ilmu kuat, makanya tuh obat-obat kuat tuh selalu bahasanya Cina. Bahasa. Ya kan? Contohnya Ong Jin jual obat kuat. Pinggir-pinggir jalan, pantesan aja jadi banyak mereka. Karena ngelmu dia. Nah, setelah banyak menjadi kekuatan luar biasa sekarang. Amerika aja ketar-ketir, apalagi Indonesia. Ya kan? Maka ditunjukkan tuh perang film-film silat. Satu aja kalau ngamuk itu, waduh, orang jadi repot. Falsafah mereka apa? Orang Cina itu falsafahnya apa? Tidak ada satupun di muka bumi ini yang disinari oleh matahari kecuali di situ ada orang Cina. Itu falsafahnya. Falsafah leluhur mereka. Leluhur saya. Tidak ada satupun zona di dunia ini yang disinari matahari kecuali ada orang Cina. Sehingga sekarang saudara boleh sebut, wah orang Indonesia di Suriname yang paling besar di dunia ini orang Cina. Bagaimana ya kalau memikirkan bangsa ini? Oh begini, bangsa yang begitu makmur ya, gemah ripah lojinawi, tapi kok hanya di atas kertas. Nah inilah saudara, ya. Jadi kondisi seperti ini pasti akan berpengaruh kan. Ya, kita lanjutkan. Jadi maksudnya dunia ini sekarang global saudara. Jadi dengan adanya apa itu istilahnya? Perjanjian ini ya, perjanjian dagang secara global. Ya, WTO ya, perdagangan bebas. Jadi izin-izin itu ya nggak beda dengan saudara jual sate di Tangerang, kan nggak perlu izin. Yang penting dapat tempat. Nah begitulah orang luar negeri. Nanti bisa jadi tukang cukur itu orang Korea, karena dosen itu sudah diimpor. Jangan heran nanti semua skill ini dikuasai bangsa lain, karena kita terlalu terledor. Nah sekarang saudara di middle level ini orang-orang di BSD lah saya perhatikan. Itu berani pasang tinggi saudara untuk membeli pendidik. Jadi gila-gilaan. Untuk bisa menempatkan anaknya diterima di SMA saja, dia berani bayar 100 juta. Untuk fakultas dia bisa 500 miliar. Hanya untuk duduk saja kuliah. Jadi persaingannya semakin ketat, saudara. Karena mereka berguru, kita belajar, terus gitu. Kecuali kalau mereka berhenti belajar, kita belajar, ketutupan lama-lama. Mereka belajar, kita belajar. Mereka belajar, kita belajar. Kapan mau bisa menang kita? Nah ini ke depan anak-anak kita ini lebih mengerikan, saudara. Kalau saya melihat begitu mengerikan. Untuk bisa ini aja berani bayar itu. SMA, supaya anaknya bisa diterima di SMA, dia berani 100 juta. Kok duit segitu kayaknya gampang amat. Ya, nah, untuk fakultas itu bisa 500 miliar. Supaya bisa duduk doang gitu. Nah, kita lanjutkan. Yang ketujuh. Anna marji'a fin nihaya ilallah. Semua mereka akan pulang pada akhirnya kepada Allah. Tujuan akhirnya pada Allah. Sebab di ayat ini disebutkan summa ilaihi yurja'un. Kepadanya lah akan dikembalikan. Nah, saudara sebenarnya seharusnya pendidikan itu murah. Ya, maksudnya disubsidi itu bukan murah. Sebab kalau murah ini akan ada anggapan ilmu itu rendah. Jadi ini yang paling berperanan ya, memberikan pendidikan dengan biaya yang terjangkau. Ini adalah pesantren-pesantren. Sayang teknologi nggak masuk pesantren. Nah, apa kunci dari ilmu? Kunci dari ilmu itu adalah bahasa dan filsafat. Beberapa pesantren di Jawa Tengah itu sudah mulai mengajari santrinya dengan bahasa-bahasa dari negara-negara maju. Ada yang ngajarin bahasa Jepang, keluar pesantren bisa bahasa Jepang, kan keren itu.
bisa bahasa Cina. Bahasa itu tidak ada kaitan dengan akidah. Harus dicatat. Tidak ada kaitan dengan akidah. Jadi kita jangan pernah takut, wah ini bahasa, apa yang ngerosok? Bahasa, nggak ada yang disenggol. Bahasa itu tidak ada kaitan dengan akidah. Maksudnya kita jangan takut, wah Jerman ini orang komunis, itu saya kayak belajar komunis. Bukan begitu, kita harus pandangannya luas. Kalau kita bisa bahasa asing, kita bisa berdakwah dengan bahasa mereka. Ya, satu-satunya kalau kita nggak bisa, saudara, nggak bisa menandingi bangsa lain, cara satu-satunya adalah mengislamkan mereka. Kita mau terus ngos-ngosan ngalahkan mereka nggak bisa. Ya, mungkin karena nutrisinya berbeda ya. Kita suka makan jengkol, mereka keju gitu, mungkin nggak kebalap tuh. Sampai kapan? Udah islamin aja, udah diislamin, Islam. Nah, dengan Islam mereka sudah tidak berbuat kerusakan lagi. Mereka menguasai teknologi, tapi bukan untuk merusak. Nah ini. Jadi kalau ilmu tidak dibarengi keimanan, itu akan merusak. Iman tidak dibarengi ilmu, dunianya kurang. Karena Allah menggunakan dua simbol. Untuk dunia itu Ar-Rahman, untuk akhirat Ar-Rahim. Rahman hanya bisa diakses dengan ilmu. Rahim bisa diakses dengan iman. Kalau kita gabungkan keduanya, iman dan ilmu, dapat dua-duanya. Ya, kita cukup beriman saja, nggak berilmu. Ya kita akhiratnya dapat, tapi dunianya sengsara. Nggak dapat kerja. Karena orang kerja kan skillnya apa kamu? Cuma baca Quran, Pak. Wah, ya nggak bisa. Ngimami, yang ngimami doang, nggak bisa. Harus punya skill. Nah, skill ini ilmu. Ya itu ya, yang ketujuh. Itu akhir dari kesimpulan ayat 36. Yang ke-37. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatum mir rabbih. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya ayat dari Tuhannya? Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Katakan, sungguh Allah mampu atas ia menurunkan ayat, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Jadi mengapa Nabi sebagai penyeru kebenaran tidak diberikan mukjizat? Ya, nah kemarin sudah dijelaskan. Mukjizat ini adalah kekuasaan Allah. Kapan dan bentuknya apa mau dikeluarkan itu kemauan Allah. Kan kita ini kalau udah janji sama orang, kita menyatakan ini saya benar. Nah, lalu orang itu ragu, kan kita harus punya sesuatu untuk meyakinkan dia. Nah sesuatu ini nggak bisa ditunjukkan, nggak bisa didemokan oleh Rasulullah setiap waktu. Waduh, malu amat ya. Nah, kalau kamu malu, udah kamu terbang atau masuk terowongan untuk menyimpan muka. Paham ya? Kalau saudara, kebenaran saudara diragukan, kan saudara bisa praktekin. Kan gitu kan? Nah, kebenaran ini kebenaran masalah gaib. Kan susah kalau nggak pakai mukjizat. Nah, mukjizat itu nggak bisa mau Rasulullah, tapi maunya Allah. Nah, Allah kemudian mengingatkan, kalau kamu malu, ya artinya udah mengeluarkan pernyataan-pernyataan, mana, buktikan. Rasulullah mau buktikan nggak bisa, kan malu nih. Ya udah kamu terbang aja, ngilang kemarin tuh, atau kamu nyungsep biar kamu nggak kelihatan. Kalau kamu malu mah. Nah ini semua adalah kekuasaan Allah. Ini juga sama. Mengapa tidak ada mukjizat? Mengapa tidak turun mukjizat yang membenarkan Rasulullah? Sampai satu saat itu, seorang sahabat namanya Khobab bin Arf, itu disiksa luar biasa oleh orang Quraisy. Lalu dia datang pada Rasulullah mengeluh.
"Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa pada Allah meringankan penderitaan kita-kita ini?" Respon Rasulullah, mukanya merah. Muka Rasulullah merah. Lalu Rasulullah mengatakan, orang dulu menghadapi dakwah ini ada yang sampai dibelah. Tubuhnya sampai dibelah. Itu tidak membuat dia bergeser dari tauhid. Ada juga yang kulitnya disayat, tubuhnya disayat, tapi dia tidak beranjak dari tauhid. Sungguh, urusan ini akan Allah selamatkan, Allah akan sempurnakan. Sampai kemudian nanti orang akan berjalan dari Son'a ke Hadramaut. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Akan tetapi, kalian itu tasta'jilu, terburu-buru, tergesa-gesa, nggak sabar kalian. Jadi Islam ini akan memenuhi bumi. Kebenaran Islam akan menjadi fakta. Tetapi butuh waktu. Kamu nggak bisa minta segera, karena semua itu adalah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Kita sisihkan waktu untuk membaca fatwa-fatwa Syekh Utsaimin. Masih di seputar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajtu mali, zakat mali minal bakar wa ataitu li zaujati bi'tibarin annaha zakat wa ala hasbi dhanni tadkhulu fi nitaqil amilina 'alaiha bima'na annaha tu'inuni fi riayati tilkal abqar wa tu'idu ta'am lil ummal alladziina yaqumuna bi riayatin wa sakin tilkal abqar. Fahal yasihu dzalik? Wa idza kana ghaira sahih fal alayya an akhruja tilka zakat allati marra 'alaiha arba'a sanawat marratan ukhra wa ma ma'na qaulihi wal 'amilina 'alaiha. Ada penanya begini. Saya mengeluarkan zakat peternakan, yaitu zakat sapi. Saya berikan pada istri saya. Tuh. Jadi yang aneh-aneh ini. Saya mengeluarkan zakat sapi, tapi saya serahkan pada istri saya. Karena menurut saya, istri saya ini masuk kategori amil. Amil tahu kan? Pekerja ya. Karena dia yang kasih makan. Dia yang suka ngangon. Katanya. Dia itu istri saya. Maka ketika zakat saya kasihkan pada istri saya. Tuh. Dan itu sudah berlangsung 4 tahun. Nah, apakah perbuatan saya dibenarkan oleh syariat? Tuh. Apa maksud dari amil yang terdapat dalam surat 9 ayat 60 yang 8 pos ya? Innamas sadaqatu lil fuqara fakir wal masakin wal amil yang ketiga nih. Amilnya apa yang dimaksud oleh ayat itu? Maka dijawab oleh beliau, mana amil di sini adalah amil zakat, bukan amil sapi. Amil itu kan pekerja. Pekerja ya. Karena istri saya inilah yang membesarkan sapi-sapi itu. Nah, wal muradu bidzalika ta'ifa, yang dimaksud dengan amil ini adalah suatu ta'ifah. Kelompok orang allati tuqimud daulah, yang ditegakkan oleh daulah, oleh negara, diangkat oleh negara, ya. Liqabdi zakat, untuk memungut zakat, mimman tajibu alaihim, bagi orang yang wajib menerimanya. Jadi orang yang diangkat untuk menerima dan membagikan zakat, itulah amil yang dimaksud oleh ayat ini. Ya. Wa haula humul amilun. Mereka inilah yang dimaksud oleh surat 9 ayat 60, yaitu posting ketiga ya. Innamas sadaqat lil fuqara masakin amil yang ketiga. Kama dzannau hadzal, bukan seperti yang dikira oleh penanya ini. Wa ala hadza, dengan demikian fa ikhraju zakati ila zaujatihi bi hadzin niyah la yujzi'uhu. Dengan demikian
dia memberikan zakat sapi kepada istrinya itu tidak sah. Wal wajibu alaihi ay yu'ida ma akhrajahu, sehingga dia harus mengulang 4 kali itu ya, 4 tahun itu dia harus ulang. Karena dia pikir ya istrinya itu kan nggak diupahin sama dia. Nah, ini yang ngurusi, yang bekerja untuk sapi-sapinya sehingga tampil dengan bugar itu kan, maka dia kasih ke istrinya, nggak boleh itu. Wal wajib alaihi ayyu'ida ma akhraja bimana ayyuzakya mala anis sannah allati akhraja zakat fiha ila zaujati. Artinya dia akan mengulangi zakat yang dia pernah berikan kepada istrinya itu. Fa idza kana qad a'taha bi baqaratan aw baqaratain fa in yukhriju an baqaratan aw baqaratain. Kalau dulu zakatnya satu ekor, maka dia harus mengulangi 1 ekor. Berapa selama 4 tahun dia berikan pada istrinya? Itulah yang dia bayarkan pada orang lain. Jadi maksudnya ketempuan gitu ya. Fa yukhrijul an, maka dia harus mengeluarkan sekarang. Wa ini ansahu hadzal rajul, maka dalam kesempatan ini aku juga memberi nasihat kepada orang ini, wa ghairahu, dan orang lain, aqulu innal wajib 'ala muslim ay ya'lama ahkamallah. Ya, saya nasihati pada dia, makanya ngaji. Jadi ini jadi masalah kan? Nah, akhirnya zakatnya diulang lagi. Ini kan jadi repot ya. Nah, makanya ngaji. Qabla ayaf'alaha, untuk bisa beribadah dengan benar sebelum pelaksanaannya. Liya'budallah ta'ala ala basirah, supaya dia ibadah kepada Allah dengan kesadaran. Amma kaunuhu yata'abudu lillahi ta'ala bil jahli fa inna hadza naqsun azim. Adapun sikap dia selama ini beribadat kepada Allah dengan kebodohannya itu, ini adalah kekurangan yang amat fatal. Wa rubbama yaf'alu syai'an yuhbitul amal. Kadangkala dengan tidak punya ilmu bisa merontokkan amal. Boro-boro nol malah bisa mengurang. Wa huwa la yadri, sementara dia nggak sadar. Wa rubbama yatruku syai'an la budda min wujudihi fil amal wa huwa la yadri. Bahkan ada kewajiban yang semestinya dia lakukan, tapi karena dia nggak tahu, maka dia nggak sadar. Ya. Fal wajib alal mar'i, maka wajib kepada setiap orang ayat ta'allama min ahkama dini, mengkaji hukum-hukum agamanya, ajaran Islam ya. Matad'ul hajat ilai, apa yang dihajatinya. Wallahul musta'an, Allah lah yang menolong. Pertanyaan kedua, dari Mesir, kama na'lamu anna zakat tudfa li yatamal fuqara wal masakin, hal yajuzu an tudfa li ummil yatama allati la tusalli. Sebagaimana kita ketahui, zakat itu diberikan kepada yatim-yatim, fakir-fakir dan miskin-miskin. Bolehkah zakat diberikan kepada ibunya yatim? Jadi orang ini bertanya, bolehkah saya membayar zakat kepada ibu yatim yang tidak sholat? Si ibunya yatim ini tidak sholat. Nah, beliau menjawab, az-zakat kama qalatis sa'ila tudfa'u lil fuqara wal masakin. Zakat itu dipostingnya kepada orang-orang fakir dan miskin. Amal yatama fala tudfa'u lahum. Tidak ada catatan buat anak yatim. Tuh, tidak ada catatan zakat diberikan pada anak yatim, tidak ada. Yang ada fakir, miskin, amil, dan begitu seterusnya. Nah, beliau meminta kita meninjau surat 9 ayat 60. Kecuali ayakunu fuqara au masakin, kecuali anak yatim itu fakir. Jadi dia diberikan zakat bukan karena keyatimannya, tapi karena kefakirannya. Ya, karena boleh jadi kan anak yatim itu kan anak yang bapaknya meninggal, dia belum dewasa. Ini kan bisa terjadi orang kaya. Ya, jadi orang kaya pun bisa yatim kan? Tapi yang di posting zakat ini bukan yatim, miskin gitu. Tapi kalau bersatu pada orang yatim, berarti yang berhak mendapat itu karena kemiskinannya, bukan karena keyatimannya. Au may mimbakin asnaf tsaniyah al-ma'rufah li'anal yutma, karena keyatiman seseorang laisa sababan,
li jawabi sarfi zakat. Bukan menjadi sebab boleh menerima zakat. Liman kana yatiman, bagi mereka yang yatim. Li'anna Allah Ta'ala lam yadhkurhu fi ayati sadaqat. Karena Allah tidak menyebut yatim ya pada ayat tentang zakat. Ya, yaitu surat 9 ayat 60 Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara. Ada 8. 1 untuk fakir. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal amilin, ya, amil, pegawai zakat ya. Yang keempat, mu'allafati qulubuhum, mu'alaf. Yang kelima, wa firriqab, orang yang ada dalam perbudakan. Ya, dia membebaskan dirinya dari perbudakan harus bayar. Maka dibantu dengan zakat. Yang keenam, ghorimin, orang-orang yang hutang. Ya, itu boleh menerima zakat. Wa fi sabilillah, dan dalam kepentingan umum, orang yang bergerak dalam kepentingan umum ya. Nah, contoh kepentingan umum apa? Ya banyak. Kepentingan umum, orang-orang yang bekerja sosial, pekerja-pekerja sosial. Kemudian Ibnu Sabil, yang terakhir Ibnu Sabil, anak jalanan, anak yang tidak punya rumah di jalan-jalan. Nah, itu juga berhak mendapat zakat. Faridhatam minallah, ketentuan dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Walam yadhkuril yatama, Allah tidak menyebut yatim pada ayat ini. Fal yatama in kanu fuqara au masakin au muttasifina biwasfin yastahiquna bi zakat fa inatud fa'u ilaihim. Jadi kalau ada anak yatim itu fakir, atau anak yatim itu miskin, atau punya sifat tadi yang disebut, ya, maka boleh diberikan zakat. Tapi bukan karena keyatimannya. Amal mujaradu ayyakuna yatama fala tudfa'u ilaihim. Adapun jika seseorang cuma yatim saja, itu tidak boleh diberikan zakat. Sebab wal yatimu qad yakunu ghaniyan. Anak yatim itu kadang-kadang kaya. La yahtaju ila zakat, tidak butuh zakat. Wa ala kulli hal narji ila qauliha, maka kesimpulannya kami kembali kepada pendapat kami, hal yajuzu an nu'tiya zakat li haul yatama wal fuqara. Apakah boleh zakat diberikan kepada anak yatim yang fakir? Kami menjawab fuqara, yang boleh itu fakir, bukan yatim. Tapi kalau kumpul jadi satu, berarti dia dibayar karena kefakirannya. Li'annaum la yasahiquna bi wasfil yutmi, karena mereka tidak diberikan zakat karena yatimnya. Wa inna ma yasahiquna bi wasfil faqri, tetapi karena kefakiran. Hal yajuzu an nu'tiya ummahum syai'an min zakat li infaqiha alaihim? Nah, pertanyaan kedua, bolehkah kita memberikan zakat kepada ibu yatim? Karena toh yang mengurus yatim itu ibunya. Boleh nggak? Nah, ya, jawabannya boleh. Ya juzu an nu'tiyaha li infaqiha alaihim. Jadi yang miskin ibunya. Betul anak ini yatim. Ibunya ini kan yang ngeluarin ongkos. Ya. Jadi yatim ini yang ngeluarin ongkos ibunya. Ibunya melarat. Nah, boleh nggak kita memberikan pada ibunya? Jawabannya boleh. Bisyarti ayyakuna mamunatan alaihim, syaratnya ibunya amanah. Wal ghalib anna hadza syarta muhaqqaqun binisbatil li'annahu la arhada arhama min walid biwaladiha. Tapi umumnya ibu itu amanah kalau pada anaknya, mah. Karena tidak ada manusia yang paling sayang pada anak melebihi ibu. Ibu yang waras. Kalau ibu yang nggak waras ya beda lagi. Jadi ini ada jawaban yang ketiga yang saya lupa ya. Bahwa kalau ibunya nggak sholat itu boleh nggak diberikan zakat? Jawaban di sini boleh. Ya, yang penting nggak sholatnya itu nggak seluruh hidupnya nggak pernah sholat. Cuma jarang sholat, nah, itu boleh. Sebab jarang sholat ini masih disebut muslim. Tapi kalau sepanjang hidupnya nggak sholat, itu baru.
Karena mukjizat itu khas untuk Nabi. Kalau kepada kita itu namanya karomah, ma'unah, inayah. Seperti yang pernah terjadi pada Maryam. Ya. Yang memberikan ransum kepada Maryam kaget. Karena di hadapan Maryam itu ada buah-buahan yang langka. Yang waktu itu nggak ada di mana. Jadi di hadapan Maryam itu ada buah-buahan yang langka. Padahal Maryam kan nggak keluar dari tempat ibadatnya. Ya, maka Maryam mengatakan, huwa min indillah. Ini dari Allah. Inilah kalau dalam bahasa Nabi namanya mukjizat. Tapi mukjizat itu kan untuk laki-laki. Nah, maka untuk perempuan disebut dengan karomah. Dan itu tidak spesifikasi terjadi pada Rasulullah, pada kita juga secara tidak sadar, ya, ada. Seperti Anda duduk di sini, mukjizat ini. Kalau dalam bahasa Rasul. Sebab kenapa saya sebut begitu? Karena laki-laki pada umumnya nggak mau dinasihati. Itu secara ilmu jiwa. Orang tuh paling nggak mau dengar nasihat, itu paling nggak mau. Males. Nah, tapi kalau kita kemudian menyediakan duduk cukup lama, 1 jam itu bukan waktu yang mudah ya. 1 jam lebih kan, rata-rata durasinya 1 jam lebih Pak ya. Nah, itu yang nyatetin YouTuber. 1 jam lebih ini mudah-mudahan kita mendapat pahala yang berlimpah. Tadi saya katakan, jadi kejadian-kejadian yang luar biasa itu dalam bahasa Rasul mukjizat, tapi untuk kita ini karomah, inayah, ma'unah gitu. Artinya. Jadi kalau kepada sebelum Nabi namanya irhas. Kalau orang biasa itu tadi. Sama prinsipnya. Cuma kadarnya berbeda. Kalau kepada Nabi itu kan harus spektakuler. Yang bikin orang kaget gitu kan. Tongkat jadi ular. Gitu kan. Nah, tapi kalau kita bisa hadir di tempat ini, istiqomah, tetap mengunjungi masjid, apapun yang terjadi dalam suka dan duka, ini menurut saya luar biasa. Nanti Rasulullah pernah menyebutkan, nanti akan lahir orang-orang yang tidak melihat aku, tapi dia mengikuti teladan, meneladani aku. Siapakah mereka? Pasti kami ya Rasulullah. Bukan, dia bukan sahabat seperti kalian. Dia lahir sesudah kamu. Dia tidak melihat aku, tapi dia meneladani aku, dan dia cinta kepadaku. Nah, itulah mungkin ditujukan kepada kita, yang lahir tidak pernah melihat Rasulullah. Karena ngelihat sesuatu itu juga menjadi magnet, saudara. Ya, dengan Rasulullah tampil saja di depan kita, itu orang nggak bisa berkutik. Karena dia punya mukjizat. Magnet gitu. Rasul nggak pernah hadir, tapi kita punya magnet. Ini yang luar biasa ya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah pada kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah memberikan hadiah terbaik, masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, menjadikan mereka hamba Allah yang saleh dan salehah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.